Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala nabiyyil karim Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa lagi, masih bisa ketemu lagi, masih bisa untuk melanjutkan kajian kita dan materi kita seputar fikih bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi kita terkait fikih kurban atau fikih al-udhiyah, fikih berkurban. Kemarin saya telah menjelaskan, atau pada bahasanya telah lalu, saya telah menjelaskan tentang makna dari berkurban, keutamaannya, serta bagaimana hukumnya dalam pandangan fikih Islam. Kemudian kita akan menunjukkan lagi, dan saya ulangi sedikit tentang hukum berkurban ini. Para ulama secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan berkurban itu adalah wajib, dan wajib di sini berkaitan dengan kemampuan. Artinya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa berkurban, maka bagi dia wajib untuk berkurban. Sebagaimana satu riwayat yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah serta dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, di mana disebutkan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan, keluasan rezeki, namun ia tidak berkurban, maka jangan ia mendekati tempat salat kami. Sebagian para ulama menegaskan berdasarkan hadits ini, maka wajib bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban yang merupakan ibadah setiap tahunnya. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama, bahwasanya berkurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama kita, seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan para ulama yang lainnya. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mereka berpendapat bahwasanya berkurban itu adalah sunnah muakkadah, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis atau bahkan lebih hadis-hadis tentang masalah ini. Adapun hadis-hadis yang menegaskan akan kewajibannya, sebagian para ulama rahimahumullah taala berpendapat, ya, diantaranya hadis Abu Hurairah tadi yang dibacakan terkait kewajiban berkurban, maka hadis tersebut ditetapkan oleh para ulama itu adalah hadis yang mauquf. Artinya hadis itu hanya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, alias perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita rahimahullahu taala. Ala kulli hal, terlepas dari diwajibkannya atau disunahkannya berkurban, karena memang ada perselisihan di kalangan para ulama, namun bagi mereka yang memiliki kemampuan, yang memiliki keluasan rezeki, janganlah mereka meninggalkannya. Dan kalau ditakdirkan berkurban ini hukumnya sunnah, maka perkara yang sunnah itu bukan untuk ditinggalkan, tetapi dengan maksimal seorang muslim itu menunaikannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat safar, Rasulullah masih sempat untuk melakukan ibadah kurban ini, sebagaimana satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, di mana Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu taala anhu,
kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadara al-adha fashtarakna fil baqarati sab'atan. Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba kami mendapati wafat Idul Adha. Lalu kami pun bersekutu, berkongsi, bersyarikat, urunan, patungan, berjumlah 7 orang untuk berkurban 1 ekor sapi. Apabila dalam kondisi safar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya masih sempat untuk berkurban, apakah lagi dalam kondisi tidak safar? Ya, sehingga seorang muslim yang memiliki harta hendaknya dia menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan ibadah yang sangat agung. Kemudian ikhwan fillah azakumullah wa iyyakum. Pembahasan berikutnya adalah hewan yang boleh kita jadikan sebagai hewan kurban. Untuk hewan kurban, para ulama sepakat bahwasanya dia termasuk yang namanya bahimatul an'am, alias hewan ternak, yaitu unta, sapi atau kambing. Dan tidak boleh untuk itu, tidak boleh selain itu maksudnya. Bahkan para ulama kita ya sempat menukil adanya ijma, sebagaimana disebutkan dalam sebagian kitab para ulama kita rahimahumullahu ta'ala tentang ijma bahwasanya tidak boleh berkurban kecuali dengan bahimatul an'am. Ya, tidak boleh berkurban kecuali dengan bahimatul an'am. Bahimatul an'am ini artinya hewan ternak yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama hewan ternak, bukan yang diternakan oleh manusia seperti ayam, ya, seperti bebek, ikan dan sebagainya. Maka selain dari hewan ternak yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 34, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah limpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak. Ini berupa bahimatul an'am. Fa ilahukum ilahu wahid. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Falahu aslimu. Kepadanya semuanya berserah diri. Wa basyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang taat mengerjakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut bahimatul an'am ialah al-ibil wal baqar wal dha'n wal ma'iz. Yang dimaksud hewan ternak adalah berupa unta, sapi, domba dan kambing. Ini yang disebut dengan hewan ternak. Kata sebagian para ulama, mereka mengatakan wa qad naqala jama'atun min ahli al-ilmi al-ijma' ala anna al-udhiyata la tasihhu illa biha. Para ulama telah menukil adanya ijma' bahwasanya kurban atau udhiyah tidak sah dilakukan kecuali dengan hewan-hewan ternak yang tadi disebutkan berupa unta, kemudian sapi dan juga kambing dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian ikhwan, a'azakumullahu wa iyyakum, para ulama kita rahimahumullahu taala menyebutkan tentang masalah ini, tentang keutamaan atau di antara syarat
hewannya adalah hewan ternak. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Falau dhahal insanu bi hayawanin akhar aghla minha lam yujzi'hu. Falau dhaha bi farasin tusawi 10,000 riyalin an syatin tusawi 300 riyalin lam yujzi'hu." Kalau ada seseorang ya yang dia berkurban dengan jenis hewan lain, seperti selain dari unta, sapi dan kambing, ya, lam yujzi'hu, maka tidak sah meskipun hewan tersebut lebih mahal. Misalnya ada seorang, kata Syekh, dia berkurban dengan seekor kuda yang misalnya harganya adalah sampai 10.000 real, ya, atau sampai berapa juta melebihi harga unta dan harga sapi. Dia berkurban dengan seekor kuda. Kemudian dibandingkan dengan hewan ternak, unta, sapi, atau kambing yang harganya lebih murah dari kuda, maka tetap kurbannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hewan yang dijadikan sebagai hewan ternak untuk berkurban adalah terbatas pada unta, sapi, dan juga kambing. Maka barang siapa yang menyembelih dari selain itu, maka kurbannya tidak dianggap sah oleh syariat ini. Kemudian ikhwan, a'azakumullahu wa iyyakum, pembahasan berikutnya adalah bahwasanya 1 ekor kambing itu cukup untuk 1 keluarga. Seekor hewan yang dia sembelih pada saat Idul Adha itu mencukupi untuk 1 anggota keluarganya, dan pahalanya pun mencukupi untuk seluruh anggota keluarganya, baik sedikit atau banyak orangnya, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang dia menjawab ketika Atha bin Yasar rahimahullahu taala bertanya bagaimana kondisi udhiyah, kondisi kurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan kaifa kanat ad-duhaya fikum an ahdi Rasulillah. Bagaimana kalian melakukan ibadah kurban di masa Rasulullah? Ini bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya berkurban. Kata Abu Ayyub, kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun thumma tabaha an-nasu fasara kama tara. Dahulu seseorang itu berkurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki atau suami atau kepala rumah tangga, dia menyembelih seekor kambing sebagai kurban untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Mereka memakan hewan kurban tersebut lalu memberikan makan kepada orang lain, mensedekahkannya, menghadiahkannya. Kemudian manusia saling berbangga pada hari ini dalam masalah ini sebagaimana yang kau lihat sekarang. Hadis ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menilainya sahih. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah wa iyyakum, tidak selayaknya seseorang itu mengkhususkan kurban untuk 1 anggota keluarga saja. Misalnya untuk bapaknya saja, untuk ibunya saja, untuk anak laki-lakinya saja, atau untuk anak perempuannya saja. Atau seseorang mengatakan, dia beli hewan kurban lalu mengatakan, kami ini untuk si A, kami ini untuk si B, kami ini untuk si C dan sebagainya. Ya, maka ini keliru. Ya, karena ketika seorang itu berkurban, maka hal itu telah mencukupi untuk dirinya dan juga untuk anggota keluarga yang lainnya. Sehingga di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih, Nabi setelah mengatakan Bismillah Allahu Akbar, Nabi mengatakan Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, sesungguhnya ini darimu
rezeki ini darimu berupa ternak, dan kami sembelih, aku sembelih karenamu ya Allah. Dan juga Nabi menambahkan lagi, Allahumma hadza anni wa min ummati lam yudhi. Ya Allah, sesungguhnya ini dariku dan dari umatku yang belum sempat berkurban. Bahkan Nabi pernah mengatakan, Allahumma hadza anni wa min ahli baiti. Ya Allah, sesungguhnya ini untuk dariku dan juga dari keluarga. Tentu keluarga Nabi ada yang telah meninggal dunia, ada yang masih hidup. Sehingga kita patut mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini juga menerangkan sebagaimana bahasanya telah lalu. Hendaklah seseorang itu berkurban atas nama orang yang masih hidup, bukan orang yang telah meninggal dunia. Adapun orang-orang yang telah meninggal dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyertakan mereka dari bagian pahalanya. Sekali lagi, teman-teman atau para hadirin atau kaum muslimin sekalian yang Allah cintai bisa mendengarkan kajian sebelumnya bahwasanya berkurban itu adalah ibadah yang dilakukan oleh mereka yang masih hidup. Adapun orang-orang yang meninggal dunia secara asal dia nggak berkurban. Ya, adapun dengan berapa cara yang disebutkan oleh para ulama, di antara dengan jalur wasiat, ya, dan seterusnya. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah cintai, untuk maksud satu ekor kambing untuk keluarga adalah dari segi pengadaannya, dari segi pembiayaannya. Ya, biaya pengadaan pembelian seekor kambing hanya boleh dilakukan untuk satu orang. Misalnya si A membeli seekor kambing, maka pembiayaannya, pengadaannya, pembeliannya oleh satu orang. Kecuali apabila dalam satu keluarga itu mereka nggak punya dana yang cukup, kecuali dengan cara urunan membeli seekor kambing. Maka pada saat disembelih, ketika membelinya dengan dasar urunan, ya patungan antara si A dengan si B, ya antara suami dengan istri dan anak-anaknya, ketika dananya tidak cukup, maka mereka saling bantu, ya dikumpulkan uangnya lalu membeli seekor kambing. Maka pada saat disembelih, diatasnamakan salah seorang di antara mereka, khususnya seorang ayah atau suami. Maka bagian pahala tersebut bisa diraih oleh yang lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk satu ekor unta itu bisa untuk 10 orang. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk satu ekor sapi bisa urunannya adalah 7 orang. Bagaimana tadi riwayat disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ketika mereka safar dan mendapati hari Idul Adha, mereka berurunan 7 orang untuk menyembelih 1 ekor sapi. Ikhwan fillah, a'azakumullahu wa iyyakum. Timbul pertanyaan lagi. Bagaimana tentang hukum arisan kurban, baik kambing atau sapi atau yang lainnya? Mengadakan arisan untuk saling membantu membeli hewan kurban, ya ini merupakan tolong-menolong di atas kebaikan dan ini perkara yang baik. Sebagaimana Allah mengatakan Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran kepada Allah. Ayat ini dengan tegas menyebutkan agar kita tolong menolong di atas kebaikan. Apapun kebaikan tersebut selama disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melarang kita untuk tolong menolong di atas keburukan, kejahatan, kejelekan, dan kemungkaran. Dan Allah mengkaitkan dengan sifat takwa, wattaqullah, bertakwalah Anda kepada Allah. Jangan sampai Anda melakukan suatu kebaikan ternyata itu adalah keburukan. Jangan sampai Anda telah menolong masalah keburukan ternyata itu adalah kebaikan. Harus bertakwa kepada Allah, benar-benar jelas itu kebaikan dan itu keburukan. Dan sesungguhnya Allah sangat besar siksanya. Kemudian jadi masalah, arisan ini harus dipahami hakikatnya adalah hutang. Ya, dan seorang muslim taklah dia khawatir dan takut bahwasanya hutang itu kewajiban yang harus dibayar.
karena berkaitan dengan anak manusia, anak Adam. Kalau dia meninggal dunia, hutangnya belum dilunasi, maka ruhnya akan bergantung antara langit dan bumi. Sebagaimana Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, ya ruhul mu'min mu'allaqah, ruh seorang mukmin itu mu'allaq, tergantung, hatta yuqda anhu dain, sampai dibayarkan hutangnya. Nafsul mu'min mu'allaqatun hatta yuqda anhu dain. Jiwa seorang mukmin itu tergantung, ya, di antara langit dan bumi sampai dibayarkan, dilunasi hutangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus paham juga. Misalnya arisan adalah hutang piutang yang harus segera diselesaikan. Dan hutang piutang ini jangan menjadi kebiasaan. Dan jangan setiap tahun kita kalau mau kurban hutang, maka usahakan kita mencicil, menabung dari sekarang, agar nanti pada waktunya dana kita cukup, maka kita belikan seekor kambing atau kita keturunan sapi. Ya, dan berhutang ini hendaklah dilakukan dalam kondisi terdesak, terhimpit, dalam kondisi yang darurat, yang kita sangat perlu, sangat urgent saat itu. Dan jangan jadi kebiasaan kita berhutang kepada manusia. Kalau ditakdirkan kita memang harus berhutang, ya, maka kita harus memiliki dua hal. Yang pertama, kita memiliki keyakinan yang teguh bahwasanya kita bisa untuk melunasinya di waktu yang telah ditentukan. Ya. Yang kedua, hendaklah kita melakukan hutang itu, meminjam utang itu, uang itu kepada mereka yang terpercaya, tidak melakukan transaksi ribawi. Jangan sampai kita untuk mengerjakan kurban ternyata kita berhutang dengan cara riba. Maka itu juga dengan masalah hutang ini. Jangan sampai kita malah masuk ke dalam dunia yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nggak boleh. Ya, kemudian bagi mereka yang arisan, ya, saya hanya memberikan sedikit masukan, penasihat. Sebaiknya ya diadakan saja tabungan kurban bagi mereka yang hendak berkurban, dikorbani oleh satu orang agar semuanya bisa berkurban. Ya, Allah taala alam. Kemudian ikhwan a'azakumullah yakum, memang pernah ada sebagian salaf kita berhutang untuk melakukan kurban, di antaranya Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan dari jalan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'annya. Ketika Abu Hatim pernah ditanya oleh seorang yang pada saat itu dia berhutang untuk membeli seekor unta, membeli unta berkurban, maka dia mengatakan, sesungguhnya aku mendengar dan mengetahui Allah berfirman, lakum fiha khair. Kamu memperoleh kebaikan dari hewan kurban tersebut, dari unta tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita berupa dagingnya, berupa hewan ternak tersebut. Kalau sekiranya kita berhutang untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kita bisa bayarnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita berupa kemudahan untuk melunasi hutang tersebut dan juga kemudahan untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan yang kedua atau permasalahan yang kedua, bagaimana pada saat kita hendak berkurban tapi kita masih punya hutang? Ya, ternyata hutang kita ini barangkali bisa lebih besar daripada dana untuk berkurban, atau barangkali orang yang kita berhutang kepadanya sangat membutuhkan dana itu. Ya, barangkali dia butuh untuk makan, untuk berobat, bahkan untuk berkurban pada waktu itu. Dia butuh dana itu, ternyata kita pakai dana itu untuk berkurban. Maka kata ulama, wajib bagi kita untuk bayar hutang waktu itu, pada saat dana kita ada. Kalau kita punya dana, punya uang untuk bayar hutang, ternyata kita tunda, maka itu satu kezaliman. Kata Nabi SAW, matul ghani zulmun, menunda-nunda bayar hutang bagi orang yang mampu, satu kezaliman. Karena kita menahan haknya. Tapi kalau kita bilang, poin kedua, kalau kita bilang sama orang yang kita hutangi, kita minta maaf, kita uzur, dengan mengatakan, maaf, akhi atau pak, aku, saya punya hutang sama Anda, ya, tapi
dananya ada sekian, boleh nggak saya pakai lagi dulu ya untuk membeli hewan kurban. Nah, kalau ada lagi nanti saya akan bayar. Kalau dia nggak mengizinkan, maka kita harus kembalikan. Nah, apa hak dia? Kalau dia mengatakan silakan dipakai, nanti kalau sudah ada silakan kembalikan. Maka ini silakan dipakai. Tetapi sekali lagi ikhwan dan akhwat yang mencintai kita, jangan bermudah-mudah masalah hutang. Ada bayar, tidak ada minta uzur sama orang yang kita berhutang kepadanya. Karena demi Allah, itu hak yang harus kita penuhi kepada mereka. Dan itu akan ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ikhwan a'azakumullah yakum, permasalahan berikutnya adalah boleh nggak kurban dengan kerbau? Ya, dengan kerbau. Para ulama kita umumnya mereka menyamakan antara kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum, dan keduanya dihukumi sama dalam satu jenis, sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah di juz yang kedua. Bahwasanya para ulama kita mereka menyamakan antara kerbau dengan sapi dalam satu jenis. Bahkan ada seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah dengan tegas mengatakan boleh berkurban dengan kerbau. Ya, dan juga dari kalangan mazhab Hanafi, bolehkah berkurban dengan kerbau, karena mereka menganggapnya dengan satu jenis. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Kalau ada bertanya, bukankah kerbau itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran? Ya, memang nggak ada kalimat kerbau dalam Al-Quran. Tetapi kalau sekiranya antara kerbau dengan sapi itu memiliki kesamaan, maka dengan dasar inilah para ulama mengkiaskan bolehnya berkurban dengan seekor kerbau. Ya, boleh berkurban dengan seekor kerbau. Allah Ta'ala alam. Dan ini juga difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebagian kitabnya, diantaranya Liqa Babil Maftuh. Ya, beliau menyebutkan tentang perincian disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Selanjutnya, poin berikutnya adalah masih dengan hewan kurban ini. Yang marak di sebagian negara kita, khususnya di sekolah-sekolah, tentang adanya ya tradisi di negeri kita, di sekolah-sekolah dari SD sampai SMA, ketika Idul Adha, sebagian sekolah menggalakkan untuk latihan berkurban bagi siswa, sehingga per murid, per siswa dibebani iuran sekian dan sekian. Ya, misalnya 20.000, 30.000, maka dikumpulkan dana tersebut ya untuk bisa membeli seekor atau satu ekor sapi. Ya, karena mungkin banyak siswanya. Ya. Dana itu diambil dari dana para siswa yang dikumpulkan pihak sekolah, lalu dibelikan seekor sapi, lalu disembelih pada saat Idul Adha. Nah, apakah ini dibolehkan? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kurban adalah jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang waktunya, yang cara pelaksanaannya, yang jenis hewannya, berapa jumlahnya telah ditentukan oleh syariat. Ya, maka nggak boleh kita keluar dari ketentuan ini. Ya, maka kalau ada satu sekolah membeli seekor sapi dengan dana patungan semua siswa, yang padahal untuk patungan sapi 7 orang ternyata ini mungkin bisa ratusan siswa, maka ini tidak dianggap kurban, dianggap sedekah biasa. Maka bagaimana agar bisa? Maka ketika dana itu lalu terkumpul, ya, tunjuk 7 orang untuk dikurbankan sapi tersebut atas nama 7 orang tersebut. Yang dari siswa mereka mengumpulkan dan itu menghadiahkan kepada 7 orang tersebut. Ya, maka ini jalan keluar yang mudah-mudahan diperbolehkan ya, dan memang insya Allah diperbolehkan insya Allah Ta'ala, karena memang sapi itu 7 orang. Ya, tunjuk 7 orang untuk tahun ini, misalnya si fulan, dan si fulan.
untuk berkurban 1 ekor sapi atas nama orang tersebut. Tapi sekali lagi, ikhwan dan akhwat yang mencintai, sebaiknya pihak sekolah tidak melakukan demikian. Kenapa? Karena dikhawatirkan tidak semua siswa itu bisa melakukan urunan seperti itu. Karena kita tahu di sekolah tersebut ada sebagian siswa yang miskin misalnya, yang dia memang mungkin saat itu nggak mampu, nggak punya kelapangan rezeki untuk bisa ikut urunan membeli 1 ekor sapi bersama siswa yang lainnya. Maka hendaklah dia menjelaskan cara terbaik untuk berkurban pada saat Idul Adha dengan cara yang lebih baik lagi, ya, sehingga sebagai siswa bakal orang tua waktu itu tidak merasa terbebani. Mungkin bagi orang yang kaya itu hal yang mudah, 20.000, 30.000. Mungkin bagi si miskin uang seperti itu mungkin besar. Dia butuh untuk jajan anaknya, dia butuh untuk makan anaknya, atau dia butuh untuk makan 1 hari. Maka ini himbauan dan juga saran saja, ya. Jadi kalau mau, ya, para guru di sekolah mereka berpatungan, para karyawan yang berpatung untuk membeli 1 ekor sapi, lalu diadakan kurban di situ dan mengikutsertakan para murid bagaimana cara pemotongan hewan kurban yang benar, dijelaskan bagaimana syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dan sebagainya dari perkara-perkara kurban yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, hadis Nabi SAW. Diadakan edukasi, pendidikan tentang masalah kurban, ya, maka ini perkara yang sangat bagus untuk melatih mereka, memperkenalkan kepada mereka tentang hukum syar'i di sana. Sangat bagus sekali, ya. Dan bukan berarti kita tidak menganjurkan orang untuk bersedekah, tidak. Sedekah ada waktunya. Sedekah ada dalam kondisi di mana orang itu bisa bersedekah. Tapi bukan berarti kita menyalahi apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ikhwan dan akhwat sekalian mencintai, kita masuk poin berikutnya tentang umur hewan kurban. Para ulama kita menyebutkan tentang umurnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk unta, mereka mengatakan 5 tahun, ya. Kemudian untuk sapi, dia adalah 2 tahun masuk tahun ketiga. Unta 5 tahun masuk tahun ke-6, sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Adapun kambing dengan berbagai macam jenisnya, misalnya kambing Jawa, ya, kambing kacang, ulama mengatakan 1 tahun masuk tahun kedua. Sebagian ulama di antara Imam Syafi'i mensyaratkan untuk kambing selain domba adalah 2 tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Fathul Bari dan dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Terus sebagai perkataannya lalu dibawakan oleh ulama Ibnu Hajar di antaranya dalam kitabnya Fathul Bari. Namun sebagian ulama mereka mengatakan bolehnya berkebun dengan kambing dengan jenis kambing Jawa, kambing kacang dan kambing ma'iz, ya, 1 tahun masuk tahun kedua. Adapun domba doan dengan berbagai macam jenisnya, ada domba macam-macam, ya, di kita macam-macam. Sering orang sebut dengan istilah domba gembel, ya. Ini entah kenapa dinamakan domba gembel. Mereka ada yang mengatakan karena penampilannya, karena bulu-bulunya yang, ya, gimbal, kemudian agak kotor dan sebagainya, sehingga disebut seperti gembel. Sebaiknya kita ganti kalimat yang Rasulullah sering mengganti nama-nama yang buruk per nama yang baik. Ada domba, misalnya domba Tangerang, domba Bogor, domba Garut dan sebagainya, ya. Nah, untuk doan ini, ya, domba ini 6 bulan. 6 bulan sampai setahun dan seterusnya. Semua ini beralasan dengan hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasul mengatakan sallallahu la tadbahu illa musinnah illa in ta'assara 'alaikum fatadbahu jaza'atan min ad-dha'n. Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali yang telah musinnah. Kecuali apabila
hal itu menyulitkan kalian untuk memperoleh hewan yang musinnah, maka nggak apa-apa bagi kalian untuk menyembelih seekor domba yang jaza'ah. Untuk musinnah pada unta tadi disebutkan 5 tahun, masuk tahun ke-6. Musinnah untuk sapi masuk genap 2 tahun, masuk tahun ke-3. Musinnah bagi kambing 1 tahun, masuk tahun ke-2. Sebagian ulama mengatakan musinnah adalah untuk kambing 2 tahun dan seterusnya. Untuk domba boleh yang jaza'ah. Jaza'ah domba yang berusia 6 bulan ke atas. Ya, ini barang siapa yang menyembelih hewan kurban untuk unta kurang dari itu dan sapi kurang dari itu, unta kurang dari 5 tahun, sapi kurang dari 2 tahun, maka tidak sah. Begitupun kambing yang umurnya tidak mencapai yang telah ditentukan oleh syariat. Ya. Ada satu poin penting di sini, ikhwan akhwat mencintai. Bagi para pedagang kambing, unta, sapi, hendaklah mereka memiliki sifat jujur dan amanah. Jangan mereka mengelabui manusia. Jangan sekedar untuk meraup keuntungan yang besar di masa-masa musim kurban, apalagi di masa pandemi seperti ini. Maka mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersikap amanah. Jangan sampai mengelabui manusia. Jual hewan bilangnya sudah musinnah, ya unta sudah sekian, misalnya sapi sudah sekian tahun, padahal belum. Maka dia akan nanti ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga hendaklah para pembeli hendaklah bersikap hati-hati dan bertanya kepada yang ahli tentang masalah ini. Permasalahannya banyak menjelang Idul Kurban itu banyak tukang-tukang kambing yang mereka bahasa kitanya apa ya, kagetan. Ya, tiba-tiba jualan, mungkin nggak paham atau kurang paham tentang bagaimana kambing harus disembelih, kambing yang dijadikan hewan kurban. Ditambah lagi sebagian kaum muslimin turut memperdagangkannya, lalu hanya nge-share gambar, ya silakan, ya harganya murah, begitu ya, kambingnya sekian, berat sekian, hanya lihat beratnya, tapi umurnya nggak diperhatikan. Maka ini perkara yang sangat tidak amanah. Ya, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan bagaimana hewan kurban itu disembelih dari segi umurnya. Jangan sekedar untuk meraup keuntungan, ya mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tapi tidak memperhatikan bagaimana kaidah-kaidah syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kalau sekiranya orang dikelabui, dibohongi oleh pihak penjual, ya, maka orang yang menyembelih itu maka dianggap sah ibadah kurbannya, sementara dosanya ditanggung oleh si penjual telah membohongi, yang telah membodohi atau mengelabui si pembeli. Tetapi pembeli juga wajib bertakwa kepada Allah, dia bersikap hati-hati dalam hal ini, jangan sampai dia dikelabui oleh orang lain, dibodohi oleh manusia tentang pemilihan hewan kurban dari segi umurnya. Kenapa? Karena itu termasuk di antara syarat hewan kurban yang harus disembelih. Ya, ini sekedar himbauan ya dan masukan kepada para penjual dan para pembeli hewan kurban, hendaklah mereka alim, tahu bagaimana ciri-ciri hewan kurban itu telah masuki umur yang musinnah. Kemudian ikhwan akan mencintai, di antara lagi adalah termasuk syarat lagi selain jenis hewan kurban, kemudian umurnya adalah cacat. Perhatikan, hewan itu selamat dari aib dan cacat. Ya, dalam masalah cacat ini disebut oleh para ulama ada 3 macam. Yang pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban apabila ada pada hewan kurban tersebut. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un la tajuzu fi dhuhaya, 4 hal yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Al-aura'u al-bayyin auraha. Yang pertama adalah hewan yang buta, yang jelas-jelas kebutaannya. Wal maridatul bayyin maraduha, yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Wal arja'ul bayyin dhal'uha, yang ketiga adalah al-arja', yaitu yang pincang, yang jelas-jelas pincang. Wal kabiratul lati la tunqi,
Itu apa? Yang sudah tua, yang nggak lagi ada tulang sumsumnya, atau kurus, ya, yang nggak ada tulang sumsumnya. Nah ini 4 hal yang apabila ada pada hewan kurban ini cacat yang menyebabkan tidak sahnya hewan kurban. Yang pertama adalah disebutkan yang matanya buta, jelas-jelas kebutaannya. Misalnya matanya satu hilang, ya, atau buta, dia nggak bisa melihat. Bagaimana kita tahu hewan itu buta? Jadi kalau jalan itu nyeruduk, nggak tahu apa yang di depannya. Mau makan dia sulit. Kenapa? Karena mungkin nggak lihat kalau buta itu. Ya. Kemudian jika butanya belum jelas, orang yang menilainya belum jelas nih hewan buta atau tidak, meskipun pada hakikatnya kami tersebut salah satu matanya nggak berfungsi misalnya, ya, maka pada waktu itu dan dia belum jelas nih, penjual atau pembeli belum jelas ini buta atau enggak, dan dia memiliki keraguan misalnya buta atau enggak, ya, tapi dia masih bisa berjalan dengan baik, masih bisa melihat bagaimana yang lainnya, maka tidak apa-apa dikorbankan sampai jelas bagi dia hewan itu benar-benar buta. Apalagi matanya hilang satu, waliyadzubillah, atau matanya tertutup, atau matanya putih semua, jelas buta, ya, maka nggak boleh dijadikan hewan kurban. Soal gimana kalau hewannya rabun? Bisa aja rabun, ya, ini tanya samanya ahli. Ya, sebagian ulama ada mengatakan boleh karena rabun bukan butanya saja kurang baik, ya, cari yang benar-benar sehat, matanya nggak buta. Kemudian yang sakit, yang jelas sakitnya, yang sakit yang jelas sakitnya, ya, diantaranya misalnya hewan ini kalau buang air, ya, nya tidak bulat-bulat seperti biasa tapi mencret sehingga membuat dia lemas. Ini kata para ulama di atas Syekh Utsaimin rahimahullah, jangan jadikan hewan kurban. Sakit apakah dari segi fisiknya atau pencernaannya, atau sakit pada mulutnya, sakit pada matanya, intinya sakit. Ya, sakit, baik apalagi sakit dalam kondisi organ bagian dalamnya. Nah, itu tanya kepada yang ahli. Bagaimana ciri hewan itu sakit bagian organ dalamnya? Ya, dalam pencernaannya, ususnya, hatinya, atau yang lainnya. Sehingga nampak sekali dari badannya misalnya kurus banget. Ya, nggak nafsu makan, lemas. Maka ini jelas sakit yang tidak boleh digunakan untuk kurban. Ya. Kemudian yang pincang, yang jelas sekali pincangnya, nggak bisa berjalan normal sehingga dia harus diseret-seret, ya. Tapi kalau baru kelihatan pincang dan bisa berjalan dengan walaupun ada sedikit kejanggalan, namun masih bisa berjalan dengan baik, maka boleh dijadikan hewan kurban, insya Allah. Ya. Kemudian dikiaskan dengan pincang lebih dari itu, patah kakinya atau hilang kakinya satu. Ini lebih dahsyat lagi dibanding pincang. Pincang masih ada kakinya, cuman nggak berjalan dengan normal. Tapi ketika kakinya nggak ada, maka nggak boleh. Atau kakinya putus, maka nggak boleh jadikan hewan kurban. Kemudian yang keempat, dalam hadis disebutkan yang tua, yang nggak ada lagi tulang sumsumnya, yang kurus tua, ya, maka hewan ini yang tadi disebutkan dengan model sakit ini nggak boleh jadikan sebagai hewan kurban. Kemudian bagian kedua, yang cacat, yang aib, yang menyebabkan hewan itu makruh untuk menjadi kurban. Misalnya sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong, ya, maka ini makruh. Para ulama kita, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, kitabnya Liqa Babil Maftuh menyebutkan tidak selayaknya orang itu berkurban dengan hewan kurban yang telinganya terputus. Meskipun boleh tapi makruh. Ya.
Ingat ikhwan akhwat kita mau ibadah kepada Allah. Maka pilih hewan yang benar-benar sehat. Ya, karena kita akan sembelih karena Allah, kita akan menyebut nama Allah di dalamnya subhanahu wa ta'ala. Pilih, kecuali kita sudah membelinya bagus, dalam kondisi sehat, gemuk. Kemudian Allah ada musibah, misalnya telinganya terkena sesuatu sehingga terpotong, maka sudah kurbankan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tanduknya patah. Ini termasuk yang dimakruhkan oleh para ulama. Nah, jumhur ulama mengatakan tidak masalah karena tanduk bagian hewan kurban yang nggak bisa dikonsumsi, bisa dimakan sebatas hiasan. Ya, tidak menjadi masalah hewan tersebut yang tanduknya patah atau pecah. Menurut jumhur ulama, ya, ini termasuk makruh, tapi ya, baik ini cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban. Ya, karena orang itu hampir tidak ada manfaatkan sisi tanduknya, kecuali untuk sebagian orang yang ahli, sebagian menggunakan tanduk itu untuk alat untuk mengekop, untuk berhijama atau berbekam. Dan nggak semua orang untuk memanfaatkan tanduk hewan kurban. Ya, karena itu perhatikan hewan kurban kita dari segi umurnya, aibnya dan cacatnya ada apa enggak. Ya, kalau tidak ada, falillahil hamd, maka kita kurban dengan hewan seperti itu. Soal bagaimana tentang hewan yang dikebiri? Hewan yang dikebiri, kibir itu artinya hewan yang pertama testisnya itu dipotong, ya, sehingga menyebabkan tubuhnya menjadi gemuk. Ya, itu yang namanya dikebiri. Ada lagi para ulama mengatakan dengan istilah namanya dipotongnya kemaluannya. Ya, potong kemaluannya. Namanya majbub. Majbub itu hewan yang dipotong kemaluannya. Adapun yang dikebiri namanya mauju. Mauju hewan yang dikebiri atau testisnya dipotong. Testisnya itu biji hewan tersebut dipotong. Adapun majbub ya artinya zakarnya. Zakarnya dipotong. Kalau yang kebiri itu buah zakarnya dipotong. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan boleh, ya, berkurban dengan hewan yang dikebiri. Ya. Adapun kalau cacatnya itu berada pada majbuk, yakni yang cacat. Jika aibnya berupa al-majbuk, maka para ulama tidak membolehkannya sebagai udhiyah karena dianggap cacat yang parah. Ya, hewan yang dikebiri sebaiknya baik unta atau sapi atau kambing. Ada ulama yang masih memperbolehkan untuk menjadi hudiyah menurut pendapat yang paling kuat. Ya, karena justru hewan ini terkadang menjadi hewan yang gemuk. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad dan disesuaikan oleh para ulama kita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yudhhiya ishtara kabshaini 'azimaini saminaini aqlaini amlahaini maujuaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menyembelih hewan kurban, maka beliau membeli 2 ekor kambing yang besar, gemuk, bertanduk, bercampur antara putih dengan hitam dan dikebiri. Ya, biasanya para ulama membedakan tadi saya sebutkan antara mauju dan majbub. Mauju itu hewan yang tadi dikebiri atau testisnya dipotong sehingga syahwatnya menurun. Ya, kalau orang itu dikebiri itu ada suntikan untuk menurunkan kadar syahwatnya. Kemudian majbub hewan yang zakarnya dipotong.
Ya, kalau yang mau ujuk, para ulama membolehkan dikebiri, tasisnya dipotong. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian untuk berikutnya, mana yang lebih utama, hewan yang disembelih, sapi, unta, atau kambing? Ya, mana yang utama? Para ulama kita rahimahumullah ta'ala menyebutkan, kalau berkurbannya sendiri-sendiri, ya, maka yang lebih utama adalah seorang berkurban dengan seekor unta, lalu berkurban dengan seekor sapi, atau berkurban dengan seekor kambing. Kalau hewannya dibeli, ya, disembelih atas nama satu orang. Misalnya saya berkurban dengan satu ekor unta atau satu ekor kambing, seekor sapi, masih lebih utama dibanding dia berkurban dengan patungan 7 ekor sapi. Ya, ini kalau kita berkurban dengan dilihat siapa yang berkurban secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu kalau kita boleh urut, yang pertama 1 ekor unta untuk 1 orang, yang kedua 1 ekor sapi untuk 1 orang, yang ketiga 1 ekor kambing untuk 1 orang, yang keempat tingkatannya adalah 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ini kalau kita urut mana unta yang utama, mana hewan yang utama kita jadikan hewan kurban dan siapa yang berkurban. Saya ulangi, pertama 1 orang untuk 1 ekor unta, 1 orang untuk 1 ekor sapi, dan 1 orang untuk 1 ekor kambing. Yang keempat 1 ekor unta 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ya. Kemudian kalau dinisbatkan, mana yang utama? 1 ekor kambing dengan 7 ekor sapi, dengan 7 orang untuk 1 ekor sapi. Yang lebih utama adalah 1 ekor kambing. Sebaiknya orang tersebut adalah berkurban dengan 7 ekor kambing sendiri-sendiri. Artinya begini, kalau 1 orang patungan sapi 7 orang, ya, maka kalau dia ingin mendapatkan hal utama, hendaklah mereka berkurban dengan 1 ekor kambing sendiri-sendiri. Kenapa? Pertama, ya, lebih banyak terjadinya penyembelihan, kata para ulama kita. Jadi kalau misalnya orang 1 ekor kambing dengan 1 ekor sapi, kan sekali penyembelihannya. Tapi kalau yang 7 orang ini masing-masing membeli 1 ekor kambing, maka terjadi 7 kali penyembelihan hewan. Dan ini lebih utama, 7 kali penyembelihan hewan. Dan ini lebih utama, kenapa? Karena tidak ada amalan dalam hadis Aisyah disebutkan Nabi SAW, ma min amalin ahabba ilallahi, tidak ada satu amal yang paling utama dikerjakan oleh seorang muslim yang lebih Allah cintai min ihraqatil dam, dibanding menyembelih hewan, menumpahkan darah hewan kurban. Semakin banyak penyembelihan, aktivitas penyembelihan kata para ulama, maka dia semakin utama. Ya. Nah, kemudian dilihat lagi dari segi banyaknya. Kalau dengan orang itu menyembelih 1 ekor kambing dengan 1 ekor sapi, jelas lebih banyak dagingnya 1 ekor sapi, kan begitu, ya. Maka kalau dilihat dari segi banyaknya dagingnya, kalau 7 ekor kambing dengan 1 ekor sapi masih lebih banyak 1 ekor sapi, maka dari segi ini para ulama mengatakan lebih utama menyembelih 1 ekor sapi, karena melihat maslahat, apalagi di masa seperti ini banyak kaum muslimin membutuhkan uluran tangan dan pembelian makan, diantaranya dengan daging hewan kurban. Oleh karena itu, melihat kondisi hewan kurban tambah makin banyak, gemuk dan sebagainya, maka lebih utama dan banyak daging yang bisa dibagikan. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian poin berikutnya, apakah harus jantan? Tidak harus, ya. Boleh menyembelih dengan hewan yang betina, tapi jantan lebih utama. Jantan lebih utama. Kenapa? Karena kalau kambing yang betina itu biasanya dia akan melahirkan kambing-kambing lainnya atau unta-unta yang lainnya atau sapi-sapi yang lainnya, sehingga manfaat untuk di masa-masa mendatang. Kalau
banyak manusia menyembelih hewannya betina habis, ya, atau sulit mendapatkan nanti di masa-masa mendatang, maka sebaiknya dengan hewannya jantan. Poin berikutnya ikhwan akhwat tercinta adalah larangan bagi mereka yang berkurban. Orang yang berkurban hendaklah dilarang untuk memotong kuku, rambut, dan semua bulu yang melekat pada tubuhnya ketika dia melihat dan sudah menyaksikan masuknya tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil 'ashru fa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudh min sya'rihi wa la basharihi syai'an," rawahu Muslim. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, terlihat hilal bulan Dzulhijjah, maka seorang dari kalian hendak berkurban, janganlah ia mengambil atau memotong kukunya, atau memangkas rambutnya, atau menggunting kumisnya, apalagi mencukur janggutnya. Waliyadzubillah, semua bulu yang ada di tubuhnya sedikit pun juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat disebut kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala ya'khudh sya'ran wa la yaqlimna dhafran," rawahu Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Janganlah ia memotong rambutnya dan kukunya dan selainnya. Larangan ini berlaku bagi orang yang berniat berkurban, misalnya si A, ayah atau suami. Maka yang dilarang suaminya saja, bukan istrinya, bukan anak dan sebagainya. Sampai kapan? Sampai dia selesai menyembelih hewan kurbannya. Ya, waktunya mulai dari Syawal, terbitnya atau terlihatnya hilal Dzulhijjah sampai di akhir menyembelih. Timbul pertanyaan, ya, kalau misalnya dia sudah berniat, ya, untuk berkurban masuk bulan Dzulhijjah, tapi sampai pada waktunya dia juga belum beli hewannya karena mungkin terhalang dananya mungkin nggak ada atau kurang, maka dia tetap untuk tidak mencukur rambutnya dan juga kukunya sampai nanti di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk berkurban. Kalau ditakdirkan dia ternyata menyembelihnya di hari-hari tasyrik, maka itu berlaku terus. Ya. Kemudian ternyata dia sudah meyakini, ya, poin kedua adalah nggak ada dananya misalnya seperti itu. Ternyata di hari tasyrik tanggal 11 atau 12 Allah kasih dia rezeki. Maka dia segera beli hewan kurban dan ditahan untuk tidak cukur rambut lagi, memangkas kumisnya atau kukunya. Maka dia beli hewan kurban dan dia menyembelihnya dan setelah itu kembali seperti semula. Ya, seperti itu. Kemudian ikhwan, a'azakumullah wa iyyakum, waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan itu tanggal 10 Dzulhijjah sampai ditambah 3 hari ke depan, 11, 12, 13 hari tasyrik sampai terbenamnya matahari. Ya, dan ini disebutkan oleh para ulama kita rahimahullah taala, dan menyembelihnya itu selepas kita mengerjakan sholat Id. Maka barang siapa yang menyembelih sebelum dilaksanakan sholat Id, maka dia wajib mengulanginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia harus ulangi lagi penyembelihan tersebut kalau dimungkinkan dia untuk membeli hewan kurban. Kalau tidak, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan batas dari menyembelih adalah hari tasyrik tanggal 13 di waktu sore sebelum matahari tenggelam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik adalah hari untuk makan, minum, dan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, a'azakumullah wa iyyakum, bagaimana hukum menyembelih hewan kurban di malam hari? Sebagian para ulama mengatakan boleh, walaupun ada yang mengatakan sebaiknya di siang hari saja. Kenapa? Karena untuk menampakkan nilai tauhid, syiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya kita menyembelih di waktu siang hari, dan lebih utama lagi pada saat tanggal 10 Dzulhijjahnya. Ya. Kemudian tempat penyembelihan, perhatikan. Tempat penyembelihan ini dilaksanakan di tanah lapang.
Hindarkan tempat-tempat seperti masjid. Artinya apa? Jangan menyembelih di dekat masjid. Khawatir karena darahnya itu najis. Karena darah yang mengalir itu najis. Ya. Kalau mau dekat masjid maka jauhkan dari masjid. Maka sebaiknya di mana? Di tanah lapang tempat sholat Id diselenggarakan. Ya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan di depan masjid, khawatir darahnya terkena masjid dan ini bisa memudaratkan orang-orang yang sholat. Jauh dari masjid. Ya. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah cara menyembelih. Ya, cara menyembelih secara ringkas. Ya. Pertama, sebaiknya pemilik kurbanlah yang menyembelih hewan kurbannya sendiri. Kalau dia mampu dan bisa dan tahu teknik untuk menyembelih. Ya, untuk poin ini silakan bertanya kepada mereka yang ahli. Ya, ini saya ingin menjelaskan, cuman khawatir terlalu panjang. Ya. Yang kedua, apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih hewan kurbannya sendiri, maka sebaiknya dia ikut menyaksikan disembelih hewan kurban oleh pihak yang ahli dalam menyembelih. Dia saksikan hewan tersebut untuk meyakinkan, memastikan bahwasanya hewannya telah sembelih atas nama dirinya. Yang ketiga, hendaklah menggunakan alat yang tajam, pisau, hindarkan batu yang tumpul dan juga kuku. Maka gunakan alat yang tajam yang bisa memutuskan urat lehernya, pernapasan dan makan serta minumnya. Ya, urat lehernya. Ya, Nabi mengatakan sallallahu innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan kebaikan kepada setiap sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jika engkau membunuh, berperang, cara yang baik. Jangan dicincang, enggak boleh. Wa idza dzabhatum fa ahsinul dzibhata. Jika engkau menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda syafratahu wal yuhidda bihatahu. Dia tajamkan alatnya, pisaunya, goloknya, dan dia istirahatkan sembelihannya. Ya, tajamkan. Kemudian hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke arah kiblat. Ini disukai. Ya, dan segera menyembelih dengan tangan yang kuat dan cepat. Jangan dilama-lama, kasihan. Ya. Kemudian menyembelih wajib dengan baca bismillah. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Minimal bismillah. Lebih bagus lagi dengan tambahan bismillah Allahu akbar ketika menyembelih. Ya, adapun pada saat baca bismillah tidak ditambahkan ar-rahmanir rahim, cukup bismillah. Dan ini merupakan wajib. Ya. Dan ini pendapat yang kuat insyaallah taala. Kemudian diikuti dengan baca Allahumma hadza minka walak bismillah Allahu akbar, sembelih Allahumma hadza minka walak, ya Allah sesungguhnya ini darimu, ini rezeki darimu, ini hewan kurban rezeki darimu ya Allah. Dan ada i'tiraf, pengakuan kepada Allah SWT bahwasanya rezeki dari Allah SWT. Walak, dan saya sembelih, kami sembelih karenamu ya Allah. Atau boleh mengatakan Allahumma hadza minka walaka anni atau an fulan, sebutkan sahibul kurban. Bismillah Allahu akbar Allahumma hadza minka walak anni, dariku atau dari sahibul kurban. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ya Allah, bismillah Allahu akbar, ya Allah sungguhnya ini darimu dan kurban si fulan bin fulan. Begitu boleh. Ya. Dan boleh juga berdoa pada saat menyembelih Allahumma hadza taqabbal, ya Allah terimalah dariku, ya Allah terimalah dari si fulan dan seterusnya. Ya, tidak ada doa khusus yang panjang-panjang, mau disembelih disiram dulu pakai air kembang, diusap-usap dulu, ya, dibacakan Yasin misalnya, dibacakan apa gitu ya, Al-Fatihah. Nah, ini nggak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu timbul pertanyaan lagi, boleh nggak pada saat kita menyembelih mengucapkan sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Misalnya, Bismillah akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh nggak seperti itu? Pertama, nggak ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalil kita menyembelih dengan bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bisa jadi dikhawatirkan ya orang yang menyembelih itu menjadikan nama Nabi Muhammad sebagai wasilah, sebagai perantara untuk berkurban. Ini nggak boleh.
Ya, kenapa? Karena menyembelih murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi, Nabi nggak mencontohkan. Nabi ketika menyebut cukup mengatakan Bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walak, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Nabi nggak mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Nabi. Nabi nggak mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencukupkan diri dari apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya adalah kurban ini untuk siapa? Hasilnya pertama ya, bagi si kurban sahibul kurban dia boleh makan, bahkan sebagian ulama mengatakan dia wajib makan. Lalu dihadiahkan atau diberikan kepada fakir miskin dan dihadiahkan kepada orang kaya, dan boleh pula diapakan, disimpan. Ya, Allah menyebutkan fakul minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah sebagiannya dan berikanlah makan orang yang rela dengan apa yang ada, tidak minta-minta, dan orang yang meminta-minta kasih. Ya, Allah juga menyebutkan subhanahu wa ta'ala fakul minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah darinya sebagiannya dan sebagian lagi berikanlah kepada orang yang sengsara lagi fakir miskin. Lihat, itu jangan semuanya dimakan oleh kita, kasih. Ini kesempatan kita bersedekah. Barangkali kita nggak pernah bersedekah di selain Idul Adha, dan ini bisa menghilangkan penyakit kikir, bakhil, pelit dalam hati kita. Ya, nah kalau boleh kita ringkas, pemilik hewan kurban dibolehkan manfaatkan daging korbannya melalui dengan 3 hal. Pertama atau 4 hal. Pertama, makan, dia makan sendiri dan juga buat anggota keluarganya. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib sahibul kurban mengambil dan memakan sebagian hewan kurbannya. Yang kedua, disedekahkan kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, dihadiahkan kepada si kaya agar tergugah hatinya untuk berkurban terus-menerus kepada Allah setiap tahunnya. Ya barangkali dia tahun ini nggak berkurban, tapi ketika dikasih kurban, oh iya, kenapa saya nggak kurban? Ya, si miskin saja, orang dia aja yang hartanya nggak lebih banyak dari saya berkurban. Nah, itu menggugah dia. Ya, yang keempat, boleh disimpan di hari yang lainnya. Barangkali kita butuh untuk dalam kondisi seperti ini, manusia banyak butuh. Ya, kalau kita simpan dan kita butuh juga boleh. Kalau kita memberikannya kepada mereka semua sebagai sedekah pun boleh. Tapi yang jelas, usahakan kita tetap makan hewan kurban tersebut. Ya, nah soal bolehkah memberikan hewan kurban kepada orang-orang kafir? Nih, saya serahkan jawaban ini kepada para ulama kita. Ya, diantaranya Lajnah Daimah di jilid yang ke-11 ini kitabnya. Fatwa Lajnah Daimah, jadi halaman 424. Nah, disebutkan di sini tentang fatwa i'ta'ul kafir minal udhiyah. Orang kafir diberikan daging hewan kurban boleh enggak? Ya, maksudnya itu. Ada soal, hal yajuzu liman lam yadin bidinil Islam an yakula min lahmi Idul Adha? Bolehkah orang-orang non-muslim, orang-orang yang beragama selain agama Islam, makan yang harus diberikan hewan kurban? Mereka mengatakan, na'am yajuzu lana an nud'imal kafira al-mu'ahad wal asira min lahmil udhiyah. Ya, boleh nih, dibolehkan bagi kita untuk memberikan makan orang kafir, kafir mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin enggak saling berperang, dan para tawanan memberikan mereka makan dari daging hewan kurban. Wa yajuzu i'ta'uhu minha li faqrihi aw qarabatihi aw jiwarihi. Diberikan kepada mereka lantaran mereka adalah mungkin fakir, ya, membutuhkan, mungkin kerabat seseorang atau tetangganya, atau ta'lifi qalbihi, atau untuk menarik hati mereka kepada Islam. Li'anna nusuka innama huwa fi dhabhiha aw nahriha. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan nusuk ibadah adalah pada saat kita menyembelihnya, bukan pada saat kita memberikannya. Qurbanan lillahi wa ibadatan lah, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Wa amma lahmuha fal afdal an yakula thuluthahu wa yuhdi ila aqaribihi wa jiranihi wa asdiqaihi thuluthahu. Adapun dagingnya yang lebih utama adalah kita makan sepertiganya, lalu kita berikan lagi kepada kerabat kita, kepada tetangganya, kepada kawan-kawannya sepertiga yang lainnya. Wa tasaddaq bi thuluthi al-fuqara, dan sepertiganya disedekahkan kepada fakir miskin. Wa in zada aw naqasa fi hadhil aqsam aw iktafa bi ba'diha fala haraj.
Kalau kurang atau lebih dari bagian-bagian ini, maka tidak bermasalah. Wal amru fi dzalika wasi'. Untuk masalah ini luas perkaranya, yakni mudah. Ya. Wala yu'ta min lahmil udhiyah harbiyan. Tetapi tidak boleh kita memberikan daging hewan kurban ini kepada kafir yang memerangi kita. Apalagi dalam kondisi perang kita. Nggak boleh kita kasih hewan kurban apa? Itu membantu mereka untuk menguatkan memerangi kita. Maka ini haram. Li'anna wajiba kubtahu wa it'afahu. Yang wajib bagi kita terhadap orang kafir harbi adalah kita melemahkannya, kita merendahkannya. Ya. La muwasatahu wa taqwiyatahu bisadaqah, bukan membantunya dan menguatkan kita dengan mereka dengan sedekah, enggak boleh. Wa kadzalika hukum fi sadaqati tatawwu, demikian pula hukum bersedekah dengan sedekah yang tatawwu. Ya, ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kesimpulannya, ya ini fatwa nomor 1997 dan juga ada di fatwa nomor 2752 di halaman 442 dan 424-425 di juz yang ke-11 dari fatwa Lajnah Daimah. Di antaranya adalah ketuanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, roisnya, ketuanya, sedangkan naibnya adalah wakilnya adalah Abdul Razak Afifi rahimahullah dan anggotanya Abdullah bin Qu'ud rahimahullahul jami'. Ringkasnya kesimpulannya, memberikan hewan kurban kepada orang kafir dibolehkan karena status hewan kurban sama dengan sedekah atau hadiah, dan diperbolehkan memberikan hewan kurban maupun hadiah kepada orang kafir, sedangkan pendapat yang melarang tidak ada dalilnya. Kemudian ada catatan, kafir itu kafir yang mana? Kafirnya kafir mu'ahad atau kafir dhimmi, yang mereka hidup di bawah naungan kaum muslimin. Ya. Adapun kafir harbi nggak dibolehkan. Ya, nggak dibolehkan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk ta'liful qulub, menarik hati mereka kepada Islam dan memperkenalkan mereka Islam di din rahmat, din agama Allah yang rahmat. Ya. Seperti itu. Ini poin, bolehkah memberikan hewan kurban kepada orang kafir. Selanjutnya, larangan memperjualbelikan hasil sembelihan. Nggak boleh kita menjual kepalanya, tanduknya, kulitnya, semua hewan kurban kita sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala kepada fakir miskin. Adapun ketika hewan kurban itu telah sampai kepada fakir miskin, dia mau memakannya, dia mau menjualnya, silakan, sudah menjadi hak dia. Ya, semua apa yang ada pada hewan kurban nggak boleh diperjualbelikan oleh sahibul kurban atau kepada orang yang diamanatkan untuk disembelih. Panitia nggak boleh dijual karena dia bukan pemiliknya, dan pemiliknya juga nggak boleh. Jadi sampai hewan itu didistribusikan, diberikan kepada fakir miskin, oleh si fakir, oleh si miskin, diperjualbelikan, silakan, itu menjadi milik dia. Dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, kata Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa ana tasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an la u'tiya al-jazzara minha wa qala nahnu nu'tihi min indina. Rasulullah SAW perintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan onta kurbannya. Maka beliau memerintahkan saya untuk membagikan semua kulitnya yang ada di punggungnya dan semuanya, segala sesuatu yang ada pada hewan kurban tersebut. Dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun kepada tukang jagal. Maka kamilah yang memberikan tukang jagal itu upah dari uang-uang kami. Masya Allah. Bahkan ada ancaman keras dari Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul bersabda SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah, rawahul Hakim wal Baihaqi. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Enggak ada kurban. Artinya enggak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dihasan oleh Syekh
Al-Albani rahimahullahu taala. Pendapat ulama yang mengatakan kulit hewan kurban itu haram untuk dijual belikan, ini mayoritas para ulama tegas. Walaupun ada ulama di antaranya Imam Abu Hanifah membolehkan, tapi pendapat beliau dhaif, masalah lemah, karena datang dalil dengan tegas untuk melarang menjual belikan hewan kurban apapun itu, termasuk kulitnya. Ya, dan nggak boleh pula kita memberikan upah kepada tukang jagal dari sebagian hewan kurban. Misalnya kalau bapak menyembelih hewan kurban ini buat bapak kepalanya, maka ini nggak boleh. Ini termasuk jual beli kepada si penjaga. Jual apa? Jual beli jasa. Ya, atau mengadakan satu kong kali kong. Pak, kalau saya sembelih hewan bapak nih di masjid bapak nih, ya, saya mau kepalanya Pak, saya mau kulitnya Pak. Maka ini nggak boleh. Kenapa? Karena hewan itu bukan pemiliknya bukan dari si panitia. Panitia cuma dikasih amanah. Jangan panitia, pemilik kurbannya nggak boleh. Jadi jagal kita kasih upah. Bagaimana caranya? Boleh panitia menarik iuran dari para pengkurban, misalnya untuk sapi sekian, untuk kambing sekian. Fungsinya apa? Buat bayar jagal, buat kebersihan, buat beli alat-alat, ya, buat kebutuhan panitia, misalnya perlu makan, perlu kan capek. Dan ingat panitia nggak boleh ketika selesai menyembelih seekor kambing ini sebagian tolong masak buat panitia, nggak boleh, haram. Kenapa? Karena ini bukan hak dia. Makanya tadi saya katakan baiknya ada iuran, nanti iuran tersebut digunakan untuk keperluan panitia selama berkurban, entah beli plastik, beli alat untuk makan mereka, untuk minum mereka, untuk membersihkan tempat kurban, untuk membayar seseorang untuk membersihkannya, membayar jagal dan sebagainya. Ya, bahkan untuk makan hewan kurban. Dan mungkin 2-3 hari sebelum itu kan hewan kurban ditaruh di panitia. Ya, ditaruh di kandang, kan butuh makan, butuh terpal untuk melindungi dari panas dan hujan. Ya. Nah, ini perhatikan. Kemudian terakhir adalah untuk masalah solusi kulit nih dan kepala. Ini biasanya banyak pertanyaan dan panitia terkadang merasa kebingungan. Ya, kesimpulannya untuk kulit dan kepala kumpulkan semua, dan juga mungkin kaki hewan kurban, ya kumpulkan, tunjuk sejumlah fakir miskin atau mustahik yang berhak menerima hal-hal ini, ya, kepala, ya kulit, ya kaki, tunjuk si fulan, tunjuk data dan catat, nanti selesai berikan kepada mereka. Ya, ini poin pertama. Yang kedua adalah serahkan semua kulit, kepala, kaki kepada panti sosial, mungkin dia butuh, silakan. Setelah itu mau dimasak, mau dimakan, mau dijual, tafadhol, silakan, karena sudah diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, ini terkait tentang masalah kulit dan juga yang lainnya, ya. Ini semoga ini bagian terakhir dari materi kita, ikhwan-akhwat mencintai, ya. Apa yang kita bahas semoga bermanfaat buat kita sendiri dan juga buat keluarga kita serta kaum muslimin yang lainnya. Saya akhiri dengan doa kafir majlis, ya. Allah Ta'ala alam, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang salah dari syaitan dan dari saya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.